Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Selalu Ada Harapan. Kita akan belajar dari kisah penyaliban Yesus Kristus. Saya yakin Bapak Ibu tahu bagaimana kisah penyaliban Tuhan Yesus. Selesai Tuhan Yesus ditangkap pada dini hari, kemudian Yesus diperhadapkan kepada sidang pengadilan. Melalui berbagai proses pengadilan, pada akhirnya Yesus dijatuhi hukuman mati dengan disalib. Hukuman salib itu adalah hukuman terberat, hukuman yang pasti dijatuhkan kepada orang-orang dengan kesalahan yang paling berat. Dan pada saat Yesus disalib, ada juga dua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tentu dua orang ini termasuk penjahat kelas kakap. Dan pada saat Yesus tergantung di kayu salib, orang-orang yang melihat, pimpinan-pimpinan Yahudi, para prajurit, orang-orang yang menonton, semua mengejek-ngejek Yesus. Mereka menyatakan, jika memang Engkau anak Allah, turunlah dari salib dan mereka akan percaya. Termasuk dua orang yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus, mereka mengejek Tuhan Yesus. Tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-44 bahwa mereka juga mencela Yesus. Namun kemudian di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 dikatakan kemudian seorang dari penjahat itu bertobat, berubah hatinya, dan dia malah menegur temannya di ayat yang ke-44, di ayat yang ke-40, tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang salah. Penjahat ini menyadari kesalahannya dan dia dengan rela hati dia menyadari bahwa hukuman salib itu memang layak baginya. Namun yang terjadi adalah bagaimana salah seorang penjahat ini kemudian menyadari keberdosaannya dan dia memohon keselamatan bagi jiwanya. Dia berkata kepada Yesus di dalam Lukas 23 ayat yang ke-42, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa penjahat ini mempercayai bahwa Yesus bukan manusia biasa, bahwa Yesus pasti akan bangkit karena dia mengatakan apabila engkau datang sebagai raja. Jadi penjahat ini mempercayai bahwa Yesus itu adalah bukan orang biasa dan dia akan datang kembali sebagai raja. Dan kisah penjahat ini yang kemudian Yesus menjawab bahwa pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, dalam arti kata bahwa penjahat ini kemudian menerima anugerah keselamatan dari Yesus. Dari kisah ini kita belajar bahwa selalu ada harapan bagi manusia yang sejahat apapun untuk bertobat, untuk dia diselamatkan, yaitu ketika dia menyadari dosanya dan bertobat dan dia mempercayai Yesus, maka dia akan diselamatkan sekalipun pada saat-saat terakhir, pada menit-menit terakhir dari hidupnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ada orang-orang di sekeliling kita yang kita kenal, teman mungkin, atau bahkan orang-orang dekat kita mungkin, yang hidup di dalam dosa, bahkan mungkin bisa dikategorikan orang yang sangat jahat, yang secara manusia sepertinya sulit atau tidak mungkin untuk dia bertobat dan menjadi baik. Tapi mari berkaca kepada kisah dari penjahat yang disalib di sebelah Yesus yang satu ini, mari kita mempercayai bahwa selalu ada kesempatan, selalu ada harapan, bahkan di saat-saat terakhir. Karena itu mari kita tidak memvonis seseorang bahwa orang itu pasti tidak bisa bertobat.
Mari kita terus usaha. Kalau itu orang dekat kita, teman yang kita kenal, mari kita terus berusaha ya, dengan kerendahan hati, mungkin dengan kasih kita menyampaikan berita kebenaran dan di dalam Kristus, kita menyampaikan adanya jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan kita tidak berhenti-henti mendoakan. Dan saya percaya hati Yesus itu juga itu adalah hati yang sungguh-sungguh menghendaki semua orang itu untuk bertobat. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Jadi kalau kita berdoa untuk keselamatan seseorang, untuk pertobatan seseorang, itu sama dengan doa Yesus. Karena itu mari kita terus berdoa untuk mereka. Dan mungkin kita tidak tahu kapan ya Tuhan Yesus akan menyelamatkan, kapan dia akan bertobat. Ya, tetapi kita percaya bahwa doa kita tidak akan sia-sia. Mungkin pada detik-detik terakhir dari hidupnya dia bisa selamat, dia bisa bertobat, dan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi mari kita tetap memiliki pengharapan ya, kepada orang-orang yang sepertinya tidak ada harapan untuk bertobat. Dan kalau hal itu terjadi dalam diri kita, di mana seperti rasanya kita sulit untuk mengalami pertobatan karena kita berulang kali jatuh di dalam dosa, mari kita juga ya tidak putus asa. Kita percaya bahwa kita pada saatnya kita bisa bertobat, asal kita mau sungguh-sungguh bertobat, asal kita mau menyadari kesalahan kita. Dan kalau kita masih jatuh bangun di dalam dosa yang sama, mari kita minta terus Tuhan bekerja dalam hati kita. Asal sungguh-sungguh kita ini punya keinginan untuk bertobat, keinginan untuk berubah. Saya yakin Roh Kudus akan menolong kita, Tuhan akan menolong kita, memampukan kita. Jangan kita putus asa, karena pasti selalu ada harapan untuk orang-orang yang mau bertobat. Jalan keselamatan masih terbuka. Selagi orang itu masih memiliki kesempatan hidup, maka dia masih memiliki kesempatan untuk bertobat. Karena itu mari lewat renungan hari ini kita terus berdoa ya, buat orang-orang yang masih hidup dalam dosa dan kejahatan. Kita berdoa juga untuk diri kita, kalau mungkin kita masih terus-menerus jatuh dalam dosa, tetapi miliki hati yang rindu untuk bertobat. Dan mari kita terus ya setia, kita jangan putus asa, kita percaya pada saatnya Tuhan akan menolong kita dan kehidupan kita akan menikmati anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus seperti yang dialami oleh penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus, di mana dia pada detik-detik terakhir bertobat, dia mendapat anugerah keselamatan. Dan itulah menjadi harapan kita semua, dan kita percaya kita akan mengalami, kita akan menerima kasih karunia Tuhan tetap tepat pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pintu kasih karunia Tuhan yang masih terbuka sampai hari ini, buat tangan Tuhan yang selalu terulur kepada setiap orang yang mau bertobat. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang masih belum bertobat, saudara-saudara kami, mungkin teman-teman, bahkan orang-orang dekat kami, selamatkan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, tolong kalau di antara kami ada yang masih jatuh bangun dalam dosa, Tuhan, tolong kami untuk memiliki kerinduan untuk bertobat. Kami percaya kami pun tetap punya harapan di dalam Tuhan, dan keselamatan masih terbuka bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.